Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ervan Maulana. Nah, di video learning journal pertemuan ke-14 ini, pertemuan terakhir, di sini saya akan sedikit mengulas tentang pertemuan minggu lalu yang teman saya, teman sekelas membahas tentang ragam tulisan feature dan struktur penulisannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama ada definisi dan karakteristik tulisan feature. Yang kedua ada unsur-unsur dalam feature. Yang ketiga jenis-jenis tulisan feature. Dan yang terakhir ada struktur tulisan feature. Nah, definisi dan karakteristik feature tersendiri di sini dijelaskan. Definisi feature itu adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkaitan dengan berita. Nah, adapun karakteristik feature sendiri di sini ada 3 poin. Yang pertama ada human interest. Nah, human interest ini tulisan feature human interest berarti menggambarkan suatu suasana hingga menimbulkan rasa empati bagi pembaca ataupun si penonton. Unsur human interest juga dibangun untuk mengungkapkan sisi lain kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang selanjutnya ada emosi atau sentimen kemanusiaan. Nah, feature ini memainkan lebih banyak sisi kemanusiaan dengan cara menarik minat, memusatkan perhatian, dan memberi sentuhan kesenangan atau duka bagi pembaca. Namun, di sini ada pengecualian. Apabila materi feature menyangkut sentuhan duka, bukan berarti sekadar bukan pembaca bersedih, melainkan terpicu hatinya untuk membantu untuk menolong objek yang ditulis jika diperlukan. Dan yang terakhir ada tidak cepat basi. Maksudnya, nah, feature ini bersifat tahan lama. Maksud dari karakteristik feature itu, feature ini bersifat tahan lama, tidak seperti berita yang senantiasa mengejar aktualitas. Publikasinya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, sini ada karakteristik lain. Yang selanjutnya ada nyata. Jadi bukan fiktif. Maksudnya itu feature ini bersifat tahan lama, tidak seperti berita yang senantiasa mengejar aktualitas. Publikasinya dapat sama seperti yang tadi. Selanjutnya ada tulisan feature tidak selalu menjawab 5W plus 1H seperti what, who, when, where, why, dan how. Namun alangkah baiknya jika penulis mampu menggali semua unsur tersebut sehingga tulisannya lebih mendalam. Dan selanjutnya, seorang penulis feature yang baik harus memiliki kemampuan menggali informasi secara mendalam dan mampu menghayati objek yang akan digarapnya. Selanjutnya ada feature umumnya ditulis di atas nama seseorang. Ini juga membedakan feature dengan berita secara teknisnya. Dan yang terakhir, tidak ada barisan tanggal atau deadline-nya pada awal sebelum paragraf pertama dibuka. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur tulisan feature. Yang pertama ada tema. Tema ini merupakan sebuah unsur yang berkaitan dengan ide dalam penulisan feature. Dan selanjutnya ada sudut pandang, perspektif. Sudut pandang atau point of view pada dasarnya ada visi dari seorang penulis, atau bisa dikatakan sebagai cara seorang penulis dalam melihat suatu kejadian cerita. Yang selanjutnya ada plot. Plot ini merupakan salah satu unsur dalam penulisan feature yang berfungsi sebagai penggerak. Biasanya unsur ini bersifat batiniah dari suatu peristiwa. Selanjutnya ada karakter, berfungsi untuk menggambarkan karakteristik tokoh yang ada di dalam feature tersebut. Nah, feature ini yang baik akan menggambarkan dengan jelas seperti apa karakteristik atau kepribadian tokohnya. Adapun unsur-unsur tulisan feature yang lain selanjutnya ada gaya. Gaya itu merupakan cara khas yang digunakan penulis ketika menulis feature. Cara ini meliputi bagaimana seorang penulis menentukan tema, plot, gaya, bahasa, dan lain-lain dalam menulis sebuah feature. Artinya ada suasana. Suasana menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah feature. Tidak ada feature yang tidak memiliki latar suasana. Tata tempat
berita tempat dalam fitur unsur tempat atau setting, tidak sekedar sebagai keterangan pelengkap sebagaimana dijumpai pada berita langsung. Adapun jenis-jenis tulisan feature ini yang selanjutnya dibahas, ada feature berita. Feature berita ini tidak sama dengan berita biasa, meskipun bahwa tulisannya sama, yaitu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Feature berita masuk dalam golongan feature karena merupakan karangan kreatif yang boleh memasukkan unsur subjektivitas dalam tulisan tersebut. Selanjutnya ada feature profile. Feature profile ini memuat tentang profil orang-orang yang menarik, misalnya orang-orang yang sukses dalam menjalankan kehidupannya, sukses dalam bisnis, karir, dan lain sebagainya. Biasanya mereka yang diprofilkan karena memiliki perjalanan hidup ataupun pandangan hidup yang layak jadi teladan. Selanjutnya ada feature perjalanan. Nah, feature perjalanan ini atau feature wisata menceritakan tentang perjalanan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menarik, memuat informasi tentang bagaimana cara menuju ke lokasinya, apa saja kendala yang mungkin ditemui, dan bagaimana mengatasinya, serta apa saja yang menarik ditemui dan dilakukan sepanjang perjalanan ke lokasi dan selama berada di lokasinya. Nah, selanjutnya ada feature sejarah. Feature sejarah biasanya ditulis untuk memperingati hari-hari bersejarah seperti proklamasi kemerdekaan, pemboman Hiroshima dan sebagainya, atau peringatan 100 tahun peninggalan seorang tokoh. Selanjutnya feature how to do it. Feature ini disebut juga feature kiat karena berkisah kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu hal, misalnya bagaimana membeli rumah, menemukan perjalanan, menemukan pekerjaan, bertanam di kebun, mereparasi mobil, atau mempererat tali perkawinan. Selanjutnya ada feature human interest. Feature ini ditulis berdasarkan fakta yang menyentuh perasaan manusiawi seseorang, misalnya perasaan gembira, sedih, simpati, haru, jengkel, benci, dan lain-lain. Nah, adapun struktur penulisan feature sendiri mungkin ini sudah banyak dibahas. Simple, itu ada 3 poin, ada judul, lead, dan bridge. Nah, mohon maaf, di sini ada 5 poin, ada judul, lead, bridge, body, dan ending. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang beberapa poin pembahasan yang sedikit saya ulas di pertemuan minggu lalu tentang ragam tulisan feature dan struktur penulisannya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari beberapa pertemuan kemarin dan ini pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 di Learning Journal kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.